Terima kasih rekan penyiar Jo dari Studio Pro 1 dari Ambon dan pendengar Radio Republik Indonesia Ambon dalam siaran khusus tanggal bencana non alam COVID-19. Kita berjumpa lagi di hari ini, hari Kamis 23 April 2020 dalam Dialog Aspirasi Maluku hari ini dan langsung dari Auditorium South Devletes Gedung RRI Ambon. Selamat pagi untuk pendengar dimanapun Anda berada yang tetap setia mendengarkan siaran kami. Hari ini kita akan berdialog dan berdiskusi lagi selama 1 jam ke depan sampai nanti di pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Dan seperti biasa ada topik menarik yang akan kami hadirkan pendengar, dan hari ini kita akan berbicara atau mengulas tentang atau dengan topik setelah Benteng New Victoria dikosongkan, apa yang akan dilakukan? Sekali lagi, setelah Benteng New Victoria dikosongkan, apa yang akan dilakukan? Dan dalam dialog ini kami sudah menghadirkan beberapa narasumber. Rencananya kami menghadirkan 4 narasumber pendengar, dan 3 sementara sudah berada di saat ini sambil menunggu lagi 1 narasumber yang sementara mobile atau dalam perjalanan. Dan sambil menanti kita tetap saja akan berdiskusi dengan narasumber yang sudah ada di sini. Dan bersama saya Teis The Cock. Dan langsung saya perkenalkan dulu 3 narasumber yang sudah berada di saat ini. Yang pertama yaitu Bapak Riko Hayat selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon. Selamat pagi Pak Riko. Selamat pagi. Ya, sekali lagi selamat pagi Pak Riko. Selamat pagi Bu Teis. Ya, selamat pagi Bu Teis. Ya, kabar sehat ya Pak Riko? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat Pak. Oke. Sementara untuk yang kedua yaitu Pak Bambang Sugianto. Beliau adalah Kepala Balai Arkeologi Maluku. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi. Salam sehat, kabar baik ya Pak? Alhamdulillah. Dan untuk yang ketiga yaitu Bung, ya saya panggil Bung saja, Bung Karyamanta Subakti. Dia adalah peneliti arkeologi dari Balai Arkeologi Maluku. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Kabar salam sehat ya. Sehat. Dan satu lagi narasumber yang masih kami nantikan yaitu kehadirannya itu Pak Jafri Taihutu dari Ketua Komisi 2 DPRD Kota Ambon. Baik. Ya, langsung saja pada topik yang akan kita bicarakan. Setelah Benteng New Victoria dikosongkan, apa yang akan dilakukan? Ya, pendengar dan juga para narasumber, sebagaimana kita ketahui, pemerintah Kota Ambon telah mendengungkan sudah sekian lama atau beberapa tahun yang lalu bahwa ada rencana atau wacana untuk pengalihan Benteng New Victoria dari Kodam 16 Patimura dan selama ini ditempati oleh pihak TNI ke pemerintah Kota Ambon untuk selanjutnya nanti dikelola atau dibuat seperti apa. Dan mungkin yang pertama saya langsung dulu kepada Pak Riko Hayat selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon. Nah, ini merupakan Benteng New Victoria merupakan salah satu aset atau bisa dikatakan adalah cagar budaya yang tentunya kita harus lestarikan. Nah, apabila nanti atau ketika nanti benteng ini dialihkan atau diserahkan sepenuhnya dari pihak TNI dalam hal ini Kodam 16 Patimura, kira-kira penyambutan ataupun tindak lanjut dari pemerintah Kota Ambon dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan apa yang akan dilakukan selanjutnya? Ya, makasih Bu Teis. Memang Bapak Ibu dan para pendengar di rumah, Benteng New Victoria ini merupakan salah satu yang kita tahu sebagai cagar budaya nasional yang sudah ditetapkan oleh Kementerian
Kebudayaan pada tanggal 29 April 2017 dan dia menjadi cagar budaya peringkat nasional. Nah, itu kita sangat bersyukur ya karena dia diteliti dan dibentuk tim ahli cagar budaya nasional, sudah meneliti dan sudah ditetapkan oleh Menteri Kebudayaan saat itu. Jadi upaya yang kami lakukan saat ini waktu Pak Wali Kota di periode pertama bersama dengan Pak Doni saat itu masih Pangdam, itu memang sudah dibicarakan sampai ke tingkat itu. Jadi waktu prosesnya sudah dibentuk tim dan tim terpadu itu dari pemerintah kota maupun dari Kodam sudah melaksanakan langkah-langkah ke depan, tetapi saat itu masa transisi Pak Wali di terakhir kemungkinan pertama periode itu dia stuck. Setelah ini kami di periode kedua ini kami dari tahun kemarin itu sudah kembali melirik untuk bisa kita teruskan. Nah, jadi langkah-langkah yang kami ambil karena dia merupakan satu cagar budaya nasional yang mana saya tadi bilang sebagai peringkat nasional. Ini kan merupakan peluang bagi kita karena kita tahu ini merupakan satu destinasi pariwisata. Makanya kemarin kita bentuk tim di tahun 2019 yaitu sudah kita mengambil langkah-langkah yang sudah cukup jauh bersama dengan tim Kodam maupun tim pemerintah kota sudah mengambil langkah melapor ke Pak Gubernur dan juga melalui DPR sudah bersama-sama melakukan pendekatan dengan pihak di Jakarta dengan kementerian untuk pembiayaannya, begitu pun juga kita sudah melapor ke Kasat, semua merespon. Jadi langkah-langkah itu sudah jauh diambil oleh pemerintah kota. Nah, tinggal ke depan juga kita melalui kita punya DPD dari putusan Maluku itu sudah mengambil langkah itu dan bertemu di Jakarta untuk bicarakan itu karena kita tahu bahwa ini merupakan aset cagar budaya yang perlu kita lestarikan. Kalau kita ditangani oleh Kodam, ini kan bermasalah karena mereka punya protap juga ada. Banyak wisatawan yang masuk itu mereka mengeluh karena tidak bisa masuk sembarangan. Untuk itu kalau memang dia menjadi cagar budaya nasional sedangkan ini peluang yang sangat penting dari pemerintah kota untuk kita support untuk dia mengambil alih oleh kita pemerintah kota. Itu adalah langkah kita sudah ambil. Jadi langkah-langkah ini sudah jauh kita sudah bekerja. Cuma dengan adanya COVID ini kita lagi stuck dan sekarang ini kita akan tidak lanjut. Cuma kita dari pemerintah kota harus membebaskan lahan, relokasi. Nah, ini yang sudah dipikirkan, timnya sudah dibentuk juga dari pemerintah kota maupun Kodam tim terpadu itu relokasi itu dihati. Ini dalam rangka kita lagi sementara berproses, Bung Tes. Iya. Tadi kalau sekali lagi latar belakang atau motivasi apa yang menjadi dasar dari pemerintah Kota Ambon untuk mengambil alih Benteng New Victoria ini untuk dikelola? Apakah rencana ke depan terkait dengan pengelolaan ini sudah direncanakan sebelumnya atau seperti apa Pak Riko? Ya, jadi memang kalau memang kita rencananya ke depan ini Pak Wali Kota sudah memikirkan kalau memang kita ambil alih otomatis itu kita pelihara dan kita harus berada di sekitar situ pemerintah kota. Mungkin langkah-langkah yang diambil itu mungkin kita pindah ke tempat tersebut dan juga kita akan mengelola lagi karena kita tahu ini bahwa daerah ini bisa karena kita sebagai kota Ambon sebagai fisik optimis sebagai kota musim ya mungkin kita menjadi satu sarana pertunjukan untuk outdoor ya seperti kita lihat benteng-benteng di daerah-daerah lain juga itu menjadi sarana untuk kita melestarikan dan kita juga membuat satu destinasi untuk kita pertunjukan outdoor mungkin di situ itu adalah langkah ke depan tapi dari secara master plan itu sementara dipikirkan supaya dia dapat berfungsi dengan baik benteng tersebut. Itu ya kita sudah langkah-langkah yang intens. Baik. Terus sementara kita tahan Pak Riko dan saya ke Pak Bambang Sugianto dulu sebagai Kepala Balai Arkeologi Maluku. Pak Bambang untuk Arkeologi Maluku sendiri untuk mendukung program pemerintah Kota Ambon dalam pengambil alihan Benteng New Victoria untuk pengolahan lebih lanjut ini seperti apa dari Balai Arkeologi Maluku? Terima kasih Botis. Selamat pagi para pendengar seluruhnya di RRI 21 Ambon. Jadi kami dari Balai Arkeologi Maluku ini yang menjadi UPT dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentunya menyambut baik aspirasi atau perhatian yang besar dari pemerintah Kota Ambon terhadap Benteng Victoria ini. Nah, yang menjadi perhatian kami adalah karena kami UPT dari kementerian, kami harus membantu semaksimal mungkin di dalam pengalihan ini. Tentunya dikaitkan dengan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi kami. Jadi di sini kami
Balai Arkeologi akan berperan dalam hal memberikan data, ya, memberikan data tentang benteng itu dan bagaimana nanti benteng itu mau direvitalisasi. Jadi kalau untuk urusan teknis mungkin memang pemerintah kota yang lebih berwenang karena memang itu bagian dari pemerintah kota. Nah, kami nanti akan membantu di dalam hal data penelitiannya. Jadi misalnya benteng ini dulunya sebagai apa, kemudian berkembang terus sampai sekarang sebagai apa, kemudian pernah menjadi markas tentara. Nah, kemudian nanti di bagian-bagian di situ kan itu sebetulnya benteng merupakan salah satu bagian dari sejarah Ambon, sejarah kota Ambon. Artinya dari benteng itu kita bisa belajar pertumbuhan kota Ambon itu bagaimana pada masa dahulu. Bahkan benteng itu pernah mengalami gempa yang besar, ya, kemudian dibangun lagi. Jadi kita juga bisa belajar dari situ. Artinya apa yang ada di dalam benteng itu bisa kita kelola dengan baik, informasi sejarahnya, informasi bangunannya dan sebagainya untuk tadi kepentingan masyarakat misalkan banyak. Tetapi ada satu rambu-rambu yang memang harus dipahami semua. Nanti untuk bagian rambu-rambu ini teman kami yang dari BPCB, Balai Pelestarian Cagar Budaya, yang lebih paham. Jadi mana-mana nanti seperti itu yang Pak Niko dan Pak Wali Kota ini kan ada destinasi wisata, itu ada beberapa tempat yang mungkin bisa dipakai, ada yang tidak bisa. Nah, itu yang nanti akan kami dari Balai Arkeologi dan Balai BPCB, Balai Pelestarian Cagar Budaya itu bekerja sama untuk memberikan informasinya. Di tempat ini yang boleh untuk kegiatan umum, di tempat ini yang tidak boleh. Karena apa? Karena benteng ini sudah lama. Kemudian untuk pengunjung, kita tidak bisa tahu pengunjung itu semuanya punya maksud baik atau tidak. Nah, untuk mengantisipasi seperti itu, makanya ada beberapa tempat yang memang harus dilindungi dari awal. Tidak semua dibuka untuk umum, Pak, gitu ya. Karena kalau semua dibuka untuk umum, pengawasannya susah. Ya, pengawasannya akan sangat susah, sehingga kalaupun kita akan mengadakan tempat-tempat khusus, nanti kita akan coba cari tempat-tempat yang khusus yang kira-kira memang bisa diawasi sehingga kelestarian benteng itu bisa tetap terjaga. Jadi dasarnya kami adalah UPT dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk membantu pemerintah kota di dalam pengelolaan kebudayaan. Dengan adanya pengalihan ini, memang ini menjadi tugas dari pemerintah kota, Pak. Cuma kita memberikan bantuan karena ini adalah masuk di wilayah atau objek arkeologi yang menjadi tugas kami. Sehingga kami harus memberikan data itu, memberikan bantuan itu. Nah, sekarang nanti di dalam prosesnya itu kami akan tanya pada pemerintah kota, kira-kira programnya di dalam pengelolaan itu bagaimana, sehingga kami bisa masuk ke sana dengan apa yang bisa kami bantu. Ya, sejauh ini ada sesuatu yang sudah disampaikan dari Balai Arkeologi Maluku untuk pemerintah kota, kira-kira nanti ketika benteng ini difungsikan atau diolah untuk mendapatkan income dari sektor pariwisata, kira-kira apa yang sudah diusulkan sebelumnya atau yang dilakukan nanti untuk pemerintah kota nanti? Ya, jadi sebetulnya untuk benteng-benteng di Maluku itu hampir semuanya sudah ada datanya di Balai Arkeologi. Cuman untuk benteng Victoria ini, memang kebetulan karena beberapa sampai saat ini kan masih menjadi base camp dari tentara, ya, sehingga kami untuk melakukan penelitian itu juga masih agak agak terbatas, Pak, karena kan daerah tentara itu kan daerah yang sedikit tertutup gitu kan, jadi kita belum sepenuhnya. Jadi kalau dikatakan penelitian di situ belum 100%. Tapi kalau data-data yang lainnya sudah ada, jadi tinggal nanti kalau memang sudah resmi dialihkan ke pemerintah kota, nah kami bisa membantu untuk penelitiannya sehingga nanti pengelolaannya ke depan itu sesuai dengan aturan-aturan atau metode-metode pengelolaan cagar budaya yang sudah ditetapkan. Baik, mereka kita masih di dialog untuk aspirasi Maluku pagi ini, yaitu dengan judul setelah benteng Victoria dikosongkan, apa yang dilakukan? Nanti pada saatnya kami akan mengundang Anda di line telepon kami, di jalur telepon kami 311-511. Sekali lagi di 0911-311-511,
untuk pendengar yang mungkin mau bertanya atau menyampaikan saran, komentar, kritik dan sebagainya, langsung nanti pada saatnya kita akan buka line telepon kami. Baik, saya ke Pak Bung Karyamanta Surpati. Anda sebagai peneliti arkeologi di Maluku, sejauh ini penelitian yang dilakukan terhadap benteng Victoria ini seperti apa? Kalau saya mengutip dari kata Pak Bambang, selama ini penelitiannya masih terkendala belum 100%, karena benteng Victoria ini masih menjadi base camp dari TNI. Penelitian yang selama ini dilakukan sampai sejauh mana, Bung Karyamanta? Ya, terima kasih. Jadi selama ini memang Balai Arkeologi sudah beberapa kali melakukan kegiatan. Yang terakhir itu adalah Memperistru Benteng di tahun 2014, juga mengundang beberapa tamu dari Jakarta. Pada saat itu kita juga cukup beruntung bisa melakukan ekskursi, karena selama ini kan memang sangat terbatas sekali untuk masuk ke wilayah militer ini, karena ada ya nuansa karismatik militer gitu kan, tertutup. Jadi itu memang beberapa space ataupun daerah-daerah yang ada beberapa sudut benteng yang ada beberapa peluru meriam, begitu juga semacam ruang bawah tanah juga sangat menarik untuk diteliti gitu. Jadi memang ketika pada saat itu memang kita belum ada cukup ruang untuk melakukan penggalian lebih dalam, apakah bisa melakukan ekskavasi ataupun lebih mengeksplorasi keadaan dalam benteng. Dan memang sejauh yang sudah pernah dilakukan adalah penelitian culture resource management, yaitu bagaimana saat 2018 itu ada penelitian tesis tentang penelitian pengelolaan cagar budaya ataupun pengelolaan warisan budaya yang bernuansa kolonial di Maluku, di mana memang kita tahu benteng ini kan memiliki kisah yang panjang, dan itu merupakan cuplikan dari bagaimana perjalanan embrio Kota Ambon gitu. Jadi memang pada saat dilakukan penelitian culture resource management itu atau manajemen sumber daya budaya, ditemukan beberapa hambatan ketika beberapa stakeholder yang dilakukan wawancara dan juga beberapa para prajurit yang di dalam itu memang mereka merasa butuh wilayah memang, karena tidak tahu keterbatasan wilayah untuk daerah militer itu juga sangat terbatas. Jadi para stakeholder yang diwawancara itu juga merasa perlu dijadikan tempat begitu, ataupun sebagai daerah baru gitu. Dan juga beberapa para stakeholder juga yang lain semacam pengajar di Unpati ataupun sejarawan yang diinterview, mereka mengatakan memang ini memang harus dikolaborasi oleh beberapa banyak pemangku kepentingan agar benteng ini bisa dikelola dengan baik, karena kita tahu jika benteng yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah arkeologi pun ataupun berbasis pelestarian, tentu akan berakibat dua, yaitu degradasi secara fisik ataupun kemerosotan secara pemaknaan atau meaning. Jadi memang benteng-benteng di beberapa daerah di Indonesia juga memang banyak yang sudah mengalami perubahan fungsi, tetapi tadi mungkin kita bisa duduk bersama dengan dinas terkait juga supaya benteng yang punya keunikan seperti ini bisa dikelola dengan baik gitu, untuk sumber. Ya. Lanjut, Bung Karyamanta, tadi Pak Bambang bilang ada bagian dari benteng ini yang bisa dipakai dan ada juga yang tidak bisa dipakai nanti ketika memang nanti bisa pemerintah kota mengambil alih ini. Nah, sejauh ini penelitian Anda melihat kondisi fisik benteng Victoria itu seperti apa? Kalau kondisi fisik memang ada beberapa panel-panel di dinding dekat yang gong perdamaian itu, ada beberapa yang bahannya itu berbeda dan dicat gitu. Sepertinya itulah mungkin karena pada saat itu belum ada konsultasi dengan
memang yang melakukan itu, yang lebih fasih melakukan itu memang pihak BPCB Ternate gitu. Cuman karena kantornya juga jauh di Maluku Utara, mungkin itu yang terjadi, kadang-kadang tidak terjadi konsolidasi yang memadai gitu. Jadi, dan beberapa juga kita dengar beberapa isu-isu kayak permajaan daerah Mardika yang memang satu konteks kan dengan pada masa lalu itu kan daerah Mardika, kaum Mardikers yang dibilang itu kan sebagai cikal bakal kota Ambon yang di masa lalu. Apalagi kita misalnya kalau kita diperlebar lagi misalnya kayak daerah Cina Strat gitu yang sekarang Jalan Epati, itu merupakan satu kesatuan utuh gitu. Jadi itu yang membuat secara social sustainability, ketertopangan sosial itu memang harus dijaga. Semua toponimi kuno di sekitar benteng itu memang harus dipelihara begitu sampai ke daerah-daerah menuju ke Teluk Ambon gitu. Jadi memang kalau soal secara fisiknya memang kalau dari foto-foto lama dan beberapa penelitian yang terdahulu disebutkan memang dan laporan-laporan terdahulu bilang ada perubahan gapura dan juga adanya bangunan permanen di dalam benteng itu sebenarnya sedikit mengganggu kaidah pelestarian itu ataupun. Apakah Anda melihat juga ada perubahan atau ada pergeseran dari bentuk asli dari benteng Victoria yang awal di sekarang? Kalau secara persentase ininya memang tidak terlalu signifikan gitu. Jadi mungkin sekitar 80-85%. Memang istilahnya memang benteng ini masih kayak tidak nampak seperti tergilas zaman gitu, masih nampak penanda-penanda kunonya ataupun bentuk-bentuk fisik yang itu menandakan bahwa bangunan itu memang betul-betul kokoh begitu. Apakah setelah nanti di pemerintah kota ini, apakah perlu dilakukan penambahan, perubahan atau pemugaran atau seperti apa gitu? Apa perlu atau tidak? Kalau yang mungkin sekedar berbagi gagasan di sini. Iya. Jadi kalau namanya pengembangan dan pemanfaatan itu perlu memang ditindaklanjuti secara kita mengelaborasi penuh gitu. Memang ada beberapa kritik ini juga sering di dalam skala global juga seperti kata UNESCO juga kan. UNESCO itu kan United Nations Educational Scientific and Organization. Tidak ada bunyi T-nya tourism. Tapi rata-rata semua bahkan kelas kaliber dunia, World Heritage, skala nasional yang sudah berperingkat, memang semua rata-rata dikembangkan dan dimanfaatkan kebanyakan ke tourism. Seperti yang tadi menyambung seperti kepala balai, memang hati-hati, memang kadang-kadang kalau misalnya dibuat untuk tourism gitu kan, karena kita harus untuk kebutuhan inheritance ataupun generasi ke depan itu semuanya harus educational yang harus dikedepankan gitu. Tapi memang ya kita nanti bisa elaborasi bersama bagaimana benteng ini untuk menjadi modal budaya untuk generasi mendatang itu akan menjadi perlu dijaga gitu. Nanti kita bisa. Oke. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Pak Bung Karyamanta Supati. Dan pendengar, kita akan masuki sesi kedua dan line telepon kami 311-511. Kita akan berikan kesempatan bagi Anda untuk menyampaikan komentar, kritik, saran, dan sebagainya bersama 3 narasumber yang ada di sini. Dan semoga penjelasan awal baik dari Dinas Pariwisata, kemudian dari Kepala Balai Ekologi dan juga Bung Karyamanta tadi sebagai peneliti, sebagai inspirasi awal untuk Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda di sesi dialog ini. Sekali lagi, setelah benteng Victoria dikosongkan, apa yang akan dilakukan? Dan kita akan kembali ke sesi selanjutnya setelah yang satu ini.
dengan topik setelah Benteng New Victoria dikosongkan, apa yang akan dilakukan nanti. Kita buka sesi kedua dan sekaligus kita buka jalur telepon atau line telepon kami di 311511. Sekali lagi 311511. Dan saya kembali ke Pak Riko Hayat, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon. Kita masih menunggu Pak Jafri Tahitu dari Komisi 2 DPRD Maluku untuk DPRD Kota Ambon untuk menanyakan juga bagaimana kira-kira respon atau pendapat ataupun penilaian mereka seperti apa terkait dengan rencana Benteng New Victoria ini akan dikelola oleh pemerintah Kota Ambon. Ya, Pak Riko, ini kronologi rencana pengalihan atau pengambil alihan Benteng New Victoria dari TNI ke pemerintah Kota Ambon sudah berlangsung cukup lama. Dan sejauh ini, apakah sudah ada pengakuan atau dukungan dari pihak-pihak yang berkepentingan seperti mungkin dari pusat atau mungkin juga dari TNI sendiri atau juga mungkin dari lembaga-lembaga yang lain untuk rencana ini, Pak Riko? Jadi Bu Dewi, rata-rata apa yang diusulkan dan kami melakukan pendekatan dengan pihak pemerintah pusat maupun dengan di pemerintah di daerah itu pertama dengan Pak Gubernur sendiri juga mensupport ya. Kedua dengan DPR kita juga sangat mensupport, apalagi sampai ke level di pusat dengan kementerian. Tadi saya sudah bilang Pak Kasat sendiri, Kasat juga sangat mensupport sekali, begitupun juga kementerian-kementerian terkait seperti Kementerian Kebudayaan maupun juga dengan Kementerian Pariwisata. Ya, Pak Riko, kita bisa tahan seketika, ada pendengar yang mau bergabung. Halo, selamat pagi. Ya. Halo, iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak siapa di mana? Halo. Halo. Iya, untuk sementara penelpon pertama kita. Ya, yang mau mencoba lagi pendengar silakan di line telepon 311511. Pastikan suara kami bisa dapat Anda dengar melalui radio monitor atau juga bisa melalui Radio Playgo ya, itu gampang saja. Iya. Lanjut Pak Riko penjelasan. Ya, jadi tadi yang saya katakan bahwa memang sudah lakukan langkah-langkah yaitu melakukan pendekatan dengan pihak-pihak yang tadi saya bilang di pusat, dengan kementerian sudah berlangsung maupun juga dengan Kepala Bappenas sendiri, Pak Menteri itu memberikan support dari karena kita tahu kalau kita pengalihan fungsi ini kita relokasi membutuhkan biaya yang cukup besar ya. Begitu kita perlu bantuan dari pusat untuk seperti proyek mungkin multi-year. Sekarang ini kan tidak sekedar kita mengalihkan fungsi terus kita menerantarkan TNI, paling tidak kita harus memberikan lokasi yang baru buat mereka. Untuk itu bersama tim ini yang tadi saya bilang tim terpadu antara Pemkot dan juga dengan Kodam sudah melakukan penjejakan untuk relokasi tempat. Untuk itu segala kebutuhan mereka juga kita harus pikirkan dengan lahan yang mereka butuhkan itu juga harus kita pikirkan karena paling tidak langkah yang sebelum kita ambil ini paling tidak juga harus menguntungkan juga buat ini ke depan. Untuk itu melalui kita sudah melakukan pertemuan dengan tim gabungan ini menghadap Pak Kasat itu disupport Kementerian Bappenas juga mensupport karena kita tahu dari pendanaan itu juga harus bisa disupport dari pusat ya. Terus kita juga dengan kementerian terkait seperti kebudayaan, pariwisata itu sudah mereka semua pada support. Jadi tinggal kita menunggu aja ya tadi mungkin bilang langkah ke depan kita mau bikin apa. Ini nanti kita tim akan bicarakan dengan Pak Wali desainnya dia itu seperti yang tadi Pak Babang bilang ini kan dia menjadi satu saya tadi bilang destinasi wisata ya. Paling tidak itu harus apa yang kita harus bikin karena kita harus melestarikan budaya yang ada karena kita tahu ini punya sejarah yang luar biasa karena benteng ini berdiri kalau tidak salah tahun 1975 saat itu Portugis yang mengambil alih 30 tahun kemudian baru di take over oleh VOC. Baik Pak Riko, kita tahan, ada pendengar yang bergabung. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Ya, selamat pagi, dengan Bapak siapa di mana? Halo. Iya, dengan siapa di mana nih? Halo. Halo, dengan Bapak siapa di mana? Halo, silakan.
Iya, mungkin dicoba kembali ya Pak ya untuk bergabung di diskusi kita pagi ini di line telepon 311511. Pak Riko, ini akan memakan waktu yang cukup panjang ketika nanti benteng ini diambil alih atau dikelola oleh pemerintah Kota Ambon, dan juga akan memakan dana yang cukup besar. Iya, kira-kira estimasinya berapa lama waktu nanti untuk Kalau sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh tim terpadu kita, itu pembangunan mereka itu mungkin sekitar 5 tahun. 5 tahun untuk dipindahkan karena dia harus berproses, karena kami tahu bahwa cukup biaya besar. Untuk itu mohon support dari dana APBN gitu, dari pusat, karena itu proyeknya itu multi years ya. Tapi paling tidak itu pemerintah kota harus menyiapkan lahan buat relokasi itu, dan kita sharing mungkin dengan pemerintah pusat. Nah ini yang kemarin sebelum kita ke Jakarta juga sudah ketemu dengan Pak Gubernur tim untuk mereka memberikan support, memberikan dukungan buat kita. Artinya kita sekarang lagi berproses. Cuma dengan adanya COVID ini kita terhambat, pending dulu sambil menunggu situasi, ya kita akan pasti apa yang diinginkan pemerintah kota kita yakin dan kami optimis akan bisa terwujud. Untuk itu kita mohon dukungan daripada pihak-pihak yang berkompeten untuk ini. Kalau terkait dana, sudah ada bisa merinci berapa dana yang akan kira-kira dibutuhkan? Saya itu ada tim teknisnya mungkin ya, karena saya dulu di tim juga, tapi saya bukan di bagian teknisnya. Saya lebih banyak lihat daripada sisi budayanya ya, dengan tupoksi saya untuk lebih menjadi satu destinasi. Terus dari nilai budayanya, saya seperti tadi dari arkeologi Pak Mantan bicara bahwa itu juga harus dilihat. Kira-kira kedepannya kita harus bikin apa? Pemerintah kota ini kita harus bersinergi sama arkeologi untuk sama-sama kita duduk bersama. Ya. Iya. Dan satu hal, saya pernah membaca itu di lamannya Pemkot Ambon bahwa nanti untuk menunjang ketika benteng Futon ini diolah, mungkin adalah salah satu bagian dari balai kota nanti akan dikelola atau disewakan, katakanlah begitu, kepada pihak swasta. Benar ya itu Pak Bung Riko? Saya rasa itu masih wacana. Masih wacana ya? Iya, wacana itu, dan memang ya untuk penggalangan dana. iya, jadi itu belum terpikir sampai ke situ. Jadi paling tidak ini kita punya keinginan itu di take over oleh Pemkot dulu, karena kita tahu itu merupakan satu cagar budaya yang punya nilai historisnya cukup tinggi. Jadi kita harus, pemerintah kota paling tidak harus memiliki dulu untuk kita jadi kelola untuk benteng tersebut. Nah itu kalau saya rasa mungkin. Tapi untuk fungsinya ke depan ini, yang saya bilang ada timnya lagi dengan Pak Wali, kita bicarakan lebih lanjut apa yang kita harus pikirkan ke depan. Melalui dengan arkeologi ini kan cukup sangat membuka peluang, mereka juga mensupport kita untuk bisa kita apa yang kita bisa buat dari benteng ini ke depan. Tapi paling tidak ini benteng ini, karena saya tadi bilang mempunyai nilai sejarah cukup tinggi, karena kita tahu istilahnya itu benteng itu dulu istilahnya Kota Laha kalau saya tidak salah ya. Nah ini yang perlu kita punya nilai historis cukup tinggi dengan sejarah Kota Ambon. Paling tidak ini yang tadi sebagai kendala kalau dikelola oleh pihak Kodam sendiri, itu protapnya sangat sulit. Kalau dia dibuka, open terbuka oleh pemerintah, paling tidak jadi destinasi. Cukup saya juga banyak keluhan dari turis yang datangnya, terutama orang dari Portugis sendiri, dia mau tahu sejarahnya, maupun dari Belanda, VOC, atau itu mereka kesulitan. Karena masuk ke situ juga kita tahu itu wilayah itu tidak bisa terbuka, ya kan, jadi ada protapnya. Jadi mungkin itu yang kita paling tidak pengambilan fungsi ini oleh pemerintah kota juga untuk membuka akses buat wisatawan lebih terbuka untuk datang ke. Ya, setelah benteng ini pemerintah Kota ambil alih, tentunya harus ada katakanlah tempat sebagai ganti relokasi. Dan sejauh ini relokasi atau tempat yang baru untuk ditempati TNI nanti, apakah sudah di? Itu yang tadi saya dulu kita sudah tim sudah turun, dan itu mungkin kami ada ancang itu di satu lokasi di Hati. Untuk perbedaan relokasi. Baik, Pak Riko, sudah ada pendengar lagi yang bergabung. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana? Andi di Karangpanjang. Andi, langsung ada Pak Riko Ayah dari Dinas Pariwisata, Bapak Iya, dari selamat pagi Pak Riko, langsung saja. teman-teman. Selamat pagi Pak. Pagi. Masalah ini masyarakat inginkan saya dikembalikan kepada orang yang berwenang, orang nomor satu di Kota Ambon ini. Bisa dulu sama-sama dengan Bapak Riko punya teman-teman bicarakan masalah ini ke depan. Karena ini juga merupakan satu aset budaya yang harus dikembangkan. Langsung pertanyaannya Pak Andi, apa yang mau ditanyakan? Pak. Oke, terputus Pak Andi di Karpan tadi. Iya, saya mengutip singkat saja. Ini dikembalikan kepada yang
Oke, saya ada Pak Riko, saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, nanti setelah pemerintah kota mengambil benteng New Victoria ini, kira-kira benteng New Victoria ini akan didesain atau dibuat seperti apa nanti? Baik, terima kasih Pak. Jadi sebetulnya kewenangan untuk pengelolaan itu kan memang ada di pemerintah kabupaten, kota, atau provinsi. Nah ini karena ada di wilayah kota Ambon, tetapi statusnya itu sudah cagar budaya nasional, artinya di dalam hal ini pemerintah kota dan pemerintah provinsi harus bekerja sama karena memang statusnya bukan lagi status cagar budaya kota atau cagar budaya kabupaten, tapi statusnya adalah cagar budaya nasional. Cagar budaya nasional ini status yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, artinya dianggap bahwa Benteng Victoria ini mewakili sejarah Indonesia, bukan hanya sejarah Maluku. Artinya ada sebetulnya hak-hak dari pemerintah kota dan gubernur yang pemerintah kota dan gubernur atau wilayah tingkat 1 itu untuk bersama-sama dalam pengelolaannya. Sehingga desain untuk apa sebagai cagar budaya itu memang harus mengikuti rambu-rambu yang ada. Nah itu nanti yang kami tawarkan. Jadi kami tawarkan kepada pemerintah kota maupun provinsi jangan sampai ada yang salah karena semuanya memang sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 11 tahun 2010 ya undang-undang itu. Jadi semua sudah ada di situ. Jadi bagaimana nanti satu cagar budaya ini bisa dikembangkan sebagai tempat wisata dengan tetap ada pelestarian ya. Jadi wawasan pelestarian itu nomor 1 karena bagaimanapun juga memang benteng-benteng atau cagar budaya itu memang harus dibagikan atau diberikan kepada masyarakat untuk bisa masyarakat mengambil manfaat sebesar-besarnya. Jadi kalau selama ini masyarakat Ambon atau Maluku pada umumnya baru mengenal benteng itu dari internet atau dari gambar hanya sebatas itu karena kebetulan belum bisa masuk ke dalamnya, belum bisa tahu secara nyata di situ. Nah ini sekarang dengan adanya rencana pengalihan ini kan terbuka kesempatan itu. Cuman, nah kita ini yang dari UPT Kementerian ini memberikan rambu-rambu kepada pemerintah kota jangan sampai begitu kita buka nanti malah menyusahkan kita sendiri. Makanya kita tawarkan bantuan nanti kalau misalnya kalau masalah teknisnya sudah selesai, kemudian masalah desainnya, marilah kita sama-sama nanti berbicara. Kita akan bantu dari datanya, mana yang boleh dipakai untuk destinasi wisata, mana yang tidak boleh. Jadi ada ruang-ruang yang memang karena ini sudah ada aturannya. Jadi kita nanti akan bicara di situ, akan berbincang-bincang di situ. Kalau saya lebih mengusulkan sebagai tempat, sebagai cagar budaya, Benteng Victoria itu memang menawarkan ilmu sejarah, ilmu teknologi, ilmu bangunan, bahkan ilmu pertahanan ada di situ semua. Nah, di bagian-bagian yang mana yang kita bisa ambil itu. Jadi nanti mungkin ada tempat yang dipakai untuk katakanlah kita mau bicara soal teknologi bangunan misalnya, kita bisa lihat kan di situ yang bekas gempa atau apa gitu ya. Itu bisa kelihatan semua. Dan satu lagi yang sekarang sedang dikembangkan oleh Jogja sebagai contohnya Pak. Jadi di Jogja itu ada sekarang penampakan benteng lama yang dulunya itu tertutupi oleh bangunan-bangunan rumah, dan itu sekarang ditampakkan kembali karena semua tanah di Jogja itu kan milik keraton. Jadi mereka dengan sukarela mereka pindah dan ternyata mereka itu berdiri di areal benteng. Ya, rumah-rumah itu didirikan di area benteng. Nah ini kita juga nanti lihat apakah nanti setelah dialihkan ke pemerintah kota benteng ini adakah areal benteng yang sekarang misalnya ditempati oleh perumahan-perumahan, ditempati oleh fasilitas umum lainnya. Karena kan sekarang di sekitar benteng itu kan berkembang, ada pasar Magika, ada pasar-pasar yang lain. Nah, itu kita lihat setelah dialihkan ini kita akan bisa melihat seberapa besar sebetulnya karena kerusakannya.
Kalau kita sih mengharapkannya tidak banyak kerusakannya yang ada, karena dengan tidak banyak kerusakan itu kita tinggal mendesain saja. Ya, tapi kalau banyak kerusakan, ya itu nanti malah ada banyak lagi pekerjaan yang harus kita dulukan, karena di dalam pengelolaan ini ada konservasi gitu kan. Konservasi itu memperbaiki yang rusak gitu kan. Kemudian ada pemugaran itu memperbaiki tetapi tidak merubah aslinya. Ya. Jadi sudah ada juga rekonstruksi, misalnya ada ruangan-ruangan bekas tahanan-tahanan yang kemungkinan dulu pada masa angkatan darat dipakai, itu kan dibersihkan untuk penyerahan darat. Nah, ini kita harus kembalikan lagi ke model atau fungsi yang lama. Nah, seperti itu banyak. Saya ke Bung Manta untuk mengembalikan Benteng Victoria, terutama nilai historis yang perlu dijaga baik sebagai cagar budaya atau wisata sejarah. Kira-kira nanti apa yang akan dibuat lagi untuk tetap menjaga nilai historis dari Benteng Victoria ini sendiri? Selain sebagai tempat untuk wisata sejarah, kira-kira apa yang bisa ditambahkan lagi? Tapi sebenarnya ada penelpon yang bergabung di sini beberapa menit terakhir. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, kembali tadi saya tadi itu. Oke, lanjut. Langsung saja Bandi ya. Oke. Bapak Saudara, mungkin barangkali begini Pak ya. Ini masalah ini kan saya pernah ngomong Bapak Calon dan mungkin Pak itu tadi kan kita harus sampai ini. Jadi bagaimana upaya Bapak Calon ini karena kita mendeteksi ini ke depan kita masyarakat harus benar-benar di hasil yang diatur oleh dan kota. Karena ini hasil daerah juga. Iya. Setelah foto mereka ucapan foto itu kan mereka berangkat dari akun ini. Tapi kemudian orang jadi sekarang ini yang dulu sekarang ini kan Februari. Iya. Saya dengar itu bahwa penukaran lokasi tempatnya mungkin karena jadi ini kan harus berada di luar kota. Jadi mereka harus ditempatkan di daerah lain dan sekitarnya. Baik. Pengembangan itu mungkin ke depan bapak-bapak bersama dengan Pak Wali dan institusi yang lain untuk mengatur ini. Iya. Ini. Baik Pak Andi. Ya, apa yang Pak Andi sampaikan saya sudah bisa cermati di sini dan nanti akan dijawab. Saya ke Pak Riko dulu, Pak Manta kembali. Lanjutkan apa yang nanti akan dilakukan untuk menjaga nilai historis Benteng Victoria ini ke depan. Ya, terima kasih. Jadi gagasan utamanya adalah bagaimana tinggalan arkeologi ataupun suatu kawasan bersejarah itu bisa terkoneksi dengan generasi sekarang, gitu ya. Misalnya kita buat jadi destinasi sejarah, lalu ada konsep namanya ekopedagogi, di mana pelajar ataupun mahasiswa yang mau mendalami sejarah Maluku itu memang harus bisa mendapat pelajaran tambahan di luar kelas gitu. Karena kita tahu kalau misalnya di dalam kelas kan cuman beberapa panca indera saja yang aktif, misalnya penglihatan dan pendengaran dari ujaran guru atau dosen. Tapi kalau kita ekskursi atau kunjungan situs ke benteng, pelajar atau mahasiswa itu tahu ini seperti ini rupanya peluru meriam, oh ini bastion, oh rupanya strukturnya begini, rupanya ini campurannya, dia bisa sentuh dengan indera, ya, jadi itu bisa dieksplorasi gitu. Dan kemudian ada konsep namanya dialog assembly, merakit sebuah dialog bagaimana masa lalu itu tidak semata hanya sebagai enigma atau teka-teki masa lalu kita itu gimana dulu kejadiannya, terus karena ini dimensinya masa lalu juga jauh dengan distance-nya jauh dengan peradaban kita gitu kan, yang konsepnya itu bisa kita buat dekat dengan merakit dialog itu. Contohnya misalnya kayak growth of nostalgia, kita bisa menumbuhkan nostalgia dari bangunan benteng itu, walaupun terkadang ada orang yang mengkritik juga bilang apa sih pentingnya melestarikan tinggalan kolonial, itu kan sebenarnya narasi kekelaman.
bagi bangsa Indonesia, khusus Maluku gitu kan. Tapi dari Ground of Nostalgia itu tahu supaya nilai penting sejarahnya itu berkaitan dengan misalnya katakan itu perjalanan panjang Patimura untuk mengusir aneksasi asing gitu. Dan juga misalnya benteng itu juga ketika Ignatius Selamat Riyadi juga pernah Ketika punya memimpin divisi ya, gitu. betul, yang berhubungan dengan benteng itu juga Sampai si juga meninggal digantung. iya, berarti seperti itulah Ground of Nostalgia itu yang perlu ditumbuhkan agar tidak semata tinggalan masa lalu belaka begitu. Selain Ground of Nostalgia, ada juga namanya alternative memorial practice atau commemoration. Kita tahu commemoration itu kan semacam peringatan. Kita tahu di Ambon ini kan ada obor Patimura. Nah, itu bisa bisa dikoneksikan dengan keadaan benteng itu. Ya. Jadi sambil belajar kunjungi situs, kita tahu bahwa ada kemasan yang bisa dibuat gitu, yang membuat kita tidak semata belajar sejarah, tapi ada koneksitas. Jadi yang pastinya Pak Manta ketika direnovasi tidak menghilangkan nilai historis yang terkandung. Oke. Dan kita memang terbatas dengan waktu, mungkin di sisa kurang lebih 3 menit ini langsung dengan closing statementnya. Kira-kira mampukah pemerintah Kota Ambon untuk mengolah kembali benteng Victoria dan siapa yang akan dilibatkan? Singkat saja 1 menit Pak Niko sekaligus closing statement. Jadi kami optimis itu pasti kita bisa melaksanakan apa yang melestarikan benteng itu ya. Karena kita tahu kita disupport oleh semua orang, apalagi dengan arkeologi sangat support. Kami yakin benteng ini karena dia punya nilai sejarah cukup tinggi, kami yakin akan terwujud apa yang kami inginkan dari pemerintah kota. Dia menjadi satu destinasi sejarah, dia menjadi destinasi wisata, tapi kita melihat pada ketentuan-ketentuan yang ada seperti yang sudah dijelaskan dari Pak Bambang maupun Pak Manta dari arkeologi. Oke, Pak Bambang, mungkin ada closing statement atau pesan terakhir dari Balai Arkeologi untuk topik kita ini? Iya. Jadi kalau kami memang tugasnya sebagai pelestari, gitu kan, pelestari cagar budaya dengan pelestari atau dengan penelitian. Jadi kami sangat mendukung ya pemerintah pusat atau pemerintah provinsi dan kota yang sangat perhatian dengan benteng ini. Dan saya yakin itu pasti akan bisa jalan karena yang mempunyai wewenang pemerintah kota sudah mencanangkan itu, dan itu biasanya susah Pak. Biasanya susah. Kami yang harus menyadarkan atau memberitahukan pada pemerintah kota ini, pemerintah kota sudah punya inisiatif, kami tinggal masuk saja ya. Pada dasarnya tetap mendukung ya. Sangat mendukung karena kami sendiri yang memang dari kementerian yang ditugaskan itu. Ya. Mantap, terakhir kesimpulan. Ya, ini mungkin euforia ini harus kita sambut dengan gembira karena memang akhirnya suatu tinggalan bersejarah itu dikembalikan ke publik gitu. Artinya publik menginterpretasikan ulang benteng itu dengan dimensi kekinian, tapi kita ingat bahwa dari benteng di Maluku ini merupakan cuplikan historiografi untuk Indonesia, untuk sejarah Indonesia yang sangat penting. Baik, dan memang kalau sumber kita dari DPRD Kota Ambon hari ini tidak hadir, tetapi perbincangan kita alot dan penting dan punya makna tersendiri pagi ini terkait dengan setelah benteng Victoria dikosongkan apa yang akan dilakukan. Demikian pendengar dialog aspirasi Maluku pagi ini dengan topik setelah benteng Victoria dikosongkan apa yang dilakukan. Semoga pembicaraan kita ini bermanfaat dan ke depan rencana pengolahan atau renovasi dari benteng Victoria untuk dikelola pemerintah Kota Ambon ini berjalan dengan lancar, didukung oleh semua pihak atau stakeholder yang ada. Saya Desino bersama 3 narasumber mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa di dialog aspirasi selanjutnya. Selamat pagi semuanya.